Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Suara saya jelas? Jelas, Bante? Ya. Pada ini mukanya hitam, nggak kelihatan. Pakai lampu, lampunya kurang terang. Ya, nanti dan kali kalau pas SPD kasih lampu, jadi kelihatan wajahnya. Siap, Bante. Dua terlalu dekat mungkin wajahnya, jadi memang kameranya pun juga nggak bagus. Iya. Ya, seperti biasa, sebelum saya memulai, saya akan share screen dulu ya tentang riwayat para Tera dan Teri. Kita langsung ke background, suara-suara, abaikan saja, fokus pada suara saya. Ya, baik. Kita mulai, yaitu yang pertama, Therananda, yaitu Bante Nanda. Therananda ini adalah saudara tirinya Sang Buddha. Jadi, Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha dulu lahirnya dari Ratu Maya. Sedangkan Therananda ini lahir dari saudara atau adik dari Ratu Maya, yaitu Mahapajapati Gotami. Nah, tapi ayahnya sama, ayahnya Raja Suddhodana. Nah, jadi Raja Suddhodana ini punya anak dua, yang satu adalah Pangeran Siddhartha dari istri yaitu Ratu Maya, dan Bante Nanda ini sebagai pangeran dari ibunya adalah Mahapajapati Gotami. Nah, singkat cerita, sebetulnya usia Bante Nanda ini ya itu kurang lebih dengan Sang Buddha. Jadi Sang Buddha lahir duluan, Pangeran Siddhartha lahir duluan, kemudian berapa hari kemudian ibunya ibu tiri, jadi setelah ibu dari Pangeran Siddhartha meninggal, kemudian Mahapajapati Gotami menjadi ibu susu dari Pangeran Siddhartha. Jadi Pangeran Nanda ini lahir, begitu lahir, ibunya tidak menyusui Pangeran Nanda ini, malah menyusui Pangeran Siddhartha. Karena demi kasih sayangnya kepada Pangeran Siddhartha, Mahapajapati Gotami rela mengorbankan anaknya Therananda ini untuk disusui oleh ibu susu yang lain, sedangkan Mahapajapati Gotami menyusui Pangeran Siddhartha. Ya, nah jadi beda berapa hari ya antara Bante Nanda ini dengan Pangeran Siddhartha lahirnya. Nah, setelah setelah Pangeran Siddhartha mencapai kebudaan dan kembali ke Kapilawastu, diundang oleh Raja Suddhodana. Nah, 3 hari setelah kedatangan Sang Buddha di Kapilawastu, saat itu Raja Suddhodana mengadakan acara besar untuk Pangeran Nanda ini. Tapi ini sebelumnya saya ada cerita dulu ya, saya lupa nih. Cita-cita masa lampau dulu ya. Jadi masa lampau cita-citanya seperti biasa, beliau bertekad di depan Buddha Padumutara untuk menjadi Buddha, untuk menjadi yang terbaik dalam pengendalian indria. Kemudian Buddha Padumutara mengukuhkan bahwa dia akan mencapai cita-citanya di zaman Buddha Gotama. Nah, di kehidupan pertapa dalam kehidupan terakhir, jadi lanjut lagi ceritanya, jadi Raja Suddhodana mengadakan upacara yang cukup besar, yang
Apa upacara yang besar ini? Ada dua upacara yang besar. Yang pertama adalah upacara penobatan Pangeran Nanda sebagai putra mahkota. Jadi putra mahkota karena Raja Suddhodana ini sudah tua, sudah 90 umurnya. Jadi akan diwariskan kepada Nanda sebagai putra mahkota, jadi pangeran. Diangkat sebagai pangeran putra mahkota. Kemudian saat itu juga raja memberikan penyerahan istana kerajaan sebagai daerah kekuasaan dari raja bakal raja Pangeran Nanda ini. Kemudian juga pada saat itu adalah upacara pernikahan. Pernikahan dari Pangeran Nanda ini. Nah, saat itu Sang Buddha hadir di acara itu dan diundang untuk makan siang, ya. Diundang makan siang. Kemudian setelah makan siang, Sang Buddha pamit untuk pergi pulang ke wihara. Nah, setelah pamit, Sang Buddha menitipkan bol atau mangkok Sang Buddha ke Pangeran Nanda. Tanpa berbicara apa-apa, Sang Buddha langsung keluar dari istana. Nah, Pangeran Nanda ini bingung menerima bol ini. Waduh, ini saya ngapain ya? Waduh, Sang Buddha nggak ngomong apa-apa. Akhirnya karena hormatnya kepada Sang Buddha, Pangeran Nanda ini mengikuti Sang Buddha sambil berpikir, ini nanti mungkin di depan gerbang nanti Sang Buddha akan mengambil bolnya. Tapi setelah di depan pintu, Sang Buddha diam saja terus jalan sampai di luar, keluar dari istana. Sang Buddha tidak berkomentar sama sekali. Sang Buddha tetap jalan seperti biasa. Nah, itu para pelayan dari bakal calon istri dari Pangeran Nanda ini, yaitu Putri Janapada Kalyani, itu dia melapor kepada sang putri. Dan sang putri ini barusan sedang keramas ya. Sedang keramas. Nah, dilaporkan oleh putrinya. Begitu dilaporkan oleh pelayannya, putri, Tuan Putri, ini Pangeran Nanda dibawa Sang Buddha untuk ke wihara. Waduh. Lalu Tuan Putri Janapada Kalyani ini kemudian dengan rambutnya masih basah, ya, belum disisir rapi, dia langsung keluar dari jendela melihat Pangeran Nanda yang lagi jalan bersama Sang Buddha dan para biku. Kemudian dia berteriak, Pangeran Nanda, kekasihku, kamu cepat kembali ya. Jangan lupa pulang, saya tunggu di sini. Wah, Pangeran Nanda melihat calon istrinya sedang berpesan begitu, wah kepikiran dia. Tapi dia tetap jalan mengikuti Sang Buddha. Dia pikir nanti, sampai di depan wihara mungkin Sang Buddha sudah mengambil bolnya. Namun setelah masuk ke wihara pun Sang Buddha tidak mengambil bolnya. Sang Buddha diam saja jalan terus sampai ke kuti. Sampai di kuti, Sang Buddha langsung bertanya kepada Nanda, Nanda, kamu mau ya jadi biku? Nanda ini karena menghormati Sang Buddha, dia tidak bisa jawab. Dia jawab enggak enak nolak. Ya, jadi saking hormatnya kepada Sang Buddha, dia tidak bisa menolak. Akhirnya dia mengatakan, iya Bante, boleh. Tapi dengan setengah hati sebenarnya dia menjawab iya itu. Tapi karena yang meminta ini adalah kakaknya sendiri, yaitu kakak yang termulia, ya akhirnya dia terima. Nah, setelah itu dia ditabis menjadi biku. Nah, karena dia jadi biku ini karena terpaksa, karena masih dipesanin oleh calon istrinya, ya, dia masih melekat sama calon istrinya, masih kepikiran sama calon istrinya karena sudah dipesanin harus suruh pulang. Dan dia sebetulnya mau jadi biku ini kan karena sungkan saja, sungkan kepada Sang Buddha. Nah, jadi pada saat dia menjadi biku, setelah jalan beberapa hari,
Seminggu, 2 minggu, waduh dia masih kepikiran. Saya nggak tahan sudah ini. Saya mau lepas jubah aja dah, mau jadi umat awam aja. Saya masih kepikiran sama istri saya, calon istri saya, yang cantik jelita. Nah, para biku mendengar, mengetahui bahwa Bante Nanda ini sudah nggak tahan jadi biku, mau lepas jubah. Nah, hal ini dilaporkan kepada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha memanggil Nanda. Nanda, adikku, saya dengar kamu mau lepas jubah ya? Oh iya, Bante, saya sebetulnya nggak tahan jadi biku karena saya kepikiran kepada calon istri saya itu, Janapade Kalyani. Jadi saya pengen lepas jubah aja jadi umat awam. Kemudian Sang Buddha mengatakan kepada Bante Nanda, sebelum kamu lepas jubah, saya ajak kamu dah jalan-jalan dulu ya. Kemana Bante? Saya ajak kamu jalan-jalan ke surga. Kemana surga? Ke surga Taotimsa. Nah, dengan kekuatan batin Sang Buddha mengangkat Bante Nanda ini untuk menuju alam surga. Ini diceritakanlah istilahnya terbang begitu. Tapi sebetulnya alam surga itu kan ada di sekitar, frekuensinya berbeda. Sang Buddha dengan kekuatan batinnya sepertinya mengangkat Bante Nanda ini menuju alam surga Taotimsa. Nah, di perjalanan menuju surga Taotimsa ini, diperlihatkan seekor monyet, ya, seekor monyet yang sedang berada di atas pohon yang kering, ya, di mana di bawahnya itu ada padang yang terbakar dan monyet ini juga terbakar, ekornya terbakar, hidungnya terbakar, telinganya terbakar, ya, jadi wajahnya ini melepuh gitu karena terbakar. Nah, Bante Nanda melihat pemandangan itu. Nah, setelah sampai di alam surga, Sang Buddha memperlihatkan ada para bidadari yang sedang melayani Raja Saka. Para bidadari ini cantik jelita dan punya ciri khas, yaitu kakinya itu warnanya pink, seperti kakinya burung merpati. Nah, kalau Anda lihat burung merpati atau burung dara, itu kakinya pink. Nah, itu adalah samaan dari para bidadari yang ada di surga Taotimsa. Benar apa tidak, nanti kita buktikan ya. Semoga bisa sampai surga Taotimsa. Tapi harus mati dulu nih. Tidak bisa lihat langsung. Nah, karena Sang Buddha bisa lihat bahwa Bante Nanda ini melihat para bidadari yang sedang melayani Raja Saka. Kemudian Sang Buddha bertanya, wahai Nanda, kamu jawab dengan jujur. Cantik mana para bidadari ini dengan istri kamu, Janapada Kalyani? Wah, sejujurnya Bante, jelas jauh sekali cantik bidadari ini dibanding dengan istri saya. Istri saya itu kalau dibandingkan dengan bidadari ini mirip dengan monyet yang saya lihat terbakar tadi di atas pohon yang kering. Jadi istri saya itu nggak ada apa-apanya dengan bidadari ini. Nah, Nanda, Sang Buddha mengatakan, jika kamu menjadi biku, terus kamu latihan dengan baik, saya jamin kamu bisa mendapatkan para bidadari ini. Nah, Sang Buddha ini punya teknik sendiri ya untuk menyadarkan Nanda ini. Wah, mendengar itu Nanda langsung semangat. Wah, bener nih, Bante, bener. Saya jamin kamu bisa dapat kalau kamu betul-betul jalani kebikuan ini. Nah, kemudian Bante Nanda ini senang gitu kan.
Kemudian Sang Buddha turun lagi kembali ke bumi. Nah, setelah itu Pangeran Bante Nanda ini latihan, dia semangat sekali. Wah, dia mau mendapatkan bidadari gitu kan. Kenapa? Logikanya ya, kenapa Sang Buddha kok mengajak Bante Nanda ini melihat bidadari, padahal itu kan menimbulkan nafsu. Nah, ini ada pertanyaan seperti itu. Sebelum Anda bertanya, saya jawab dulu ya. Nah, Sang Buddha punya teknik tersendiri untuk menyadarkan seseorang. Ini seperti kalau Anda sekarang belajar hipnoterapi ya, atau belajar psikologi. Kalau seseorang itu terfokus pada sesuatu, dia harus dialihkan fokusnya supaya dia tidak melekat lagi pada fokus yang satu ini. Misalnya ada orang itu memikirkan kesedihan terus. Nah, kemudian dialihkan dengan hal-hal yang lebih menyenangkan daripada kesedihannya itu. Maka kesedihannya itu dia lupakan sehingga dia bisa fokus pada yang dia senangi ini. Nah, ini Sang Buddha punya teknik seperti itu. Jadi Sang Buddha mengajak Pangeran Nanda itu untuk melihat bidadari, tujuannya supaya Bante Nanda ini melupakan calon istrinya, Janapada Kalyani ini. Kalau tidak, dia pasti ingat terus sama istrinya. Tapi setelah dia melihat bidadari itu, nah, ternyata istrinya tuh nggak ada apa-apanya. Jadi dia sekarang fokusnya pindah dari calon istrinya itu menjadi bidadari. Nah, setelah Sang Buddha tahu, sudah seperti dokter ya, punya ini pasiennya punya sakit, misalnya sakit dahak tenggorokannya sakit misalnya. Nah, supaya racunnya itu keluar dari tenggorokan, dikasih obat pencahar misalnya. Jadi sudah reda, baru dikasih obat begitu. Nah, ini Sang Buddha begitu caranya. Setelah Bante Nanda ini lepas fokusnya kepada Putri Janapada Kalyani dan fokusnya berpindah kepada bidadari, kemudian Sang Buddha memanggil para biku. Para biku ini, Biku Nanda ini saya janjikan untuk mendapatkan bidadari. Jadi Sang Buddha bercerita kepada para biku, kemudian Sang Buddha mengatakan, kalian semua buatlah Biku Nanda ini menjadi sadar ya, menjadi sadar. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mengata-ngatain ya. Kalau sekarang ini dibikinkan gosip lah ceritanya gitu. Gosipnya apa? Gosipnya adalah, oh, Biku Nanda ini biku bayaran. Dia mau jadi biku karena diiming-iming oleh Sang Buddha untuk dapat bidadari. Jadi ini biku bayaran. Ya. Jadi setelah Sang Buddha membawa Bante Nanda ke Taotimsa, kemudian setelah pulang, lagi sedang berlatih, Biku Nandanya, dia mendengar para biku yang lain mengatakan, wah, saya dengar Biku Nanda itu mau jadi biku terus berlatih, itu gara-gara Sang Buddha menjanjikan dia untuk mendapatkan bidadari. Wah, ini biku bayaran nih. Ya, jadi banyak dapat gelar ya. Bante Nanda ini digelarin biku bayaran lah, digelarin pelayan besar lah. Sebetulnya tujuannya apa? Untuk menyadarkan Pangeran Bante Nanda ini. Nah, mendengar gelar-gelar seperti itu, kasarnya dia merasa tidak nyaman. Waduh, saya ini jadi biku kok iming-imingnya bidadari ya. Wah, saya harus buktikan lah bahwa saya betul-betul jadi biku. Jadi setelah dia melupakan Putri Janapada Kalyani, sekarang dia akhirnya berpindah karena melupakan Putri Janapada Kalyani, pindah ke bidadari. Sekarang dia sudah jijik, tidak mau lagi bidadari. Akhirnya dia sungguh-sungguh berlatih. Berlatihnya apa objeknya? Objeknya adalah objek indria. Jadi dia fokusnya kepada perhatian kepada indria. Ya. Jadi dia pengendalian diri kepada indrianya. Nah, karena
sungguh-sungguh dia berlatih karena termotivasi ya untuk mau mengembangkan dirinya, akhirnya Bante Nanda ini mencapai kesucian. Nah, setelah mencapai kesucian, ada sesosok Brahma yang sudah arahat sebetulnya, itu laporan kepada Sang Buddha bahwa Bante Nanda ini sudah menjadi arahat. Dan Sang Buddha dengan kekuatan batinnya melihat, oh iya betul, Bante Nanda ini sudah menjadi arahat. Nah, kemudian Bante Nanda ini setelah dia sadar dia mencapai arahat, dia merasa bersalah. Wah, saya dijanjikan oleh Sang Buddha untuk mendapat bidadari. Wah, saya harus kasih tahu Sang Buddha lah, saya tidak mau bidadari lagi. Ini yang sudah dapat yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi, yaitu sudah mencapai arahata. Nah, akhirnya Bante Nanda ini menghadap Sang Buddha dan melaporkan bahwa dia sudah mencapai tujuan terakhir, arahata. Dan Sang Buddha mengakui, ya, memang kamu sudah mencapai. Dan setelah itu dia mengatakan, saya tarik kembali keinginan saya untuk mendapatkan bidadari, karena saya sudah dapat yang tertinggi. Dan Sang Buddha bebas dari kewajiban untuk memenuhi janji saya, karena saya sudah mencapai yang tertinggi. Dan Sang Buddha mengatakan, sejak kamu mencapai arahat, tugas atau kewajiban saya untuk menjamin kamu mendapatkan bidadari sudah bebas, karena kamu sudah dapat yang lebih tinggi. Nah, ini teknik Sang Buddha yang unik ya, karena Sang Buddha mengajarnya agak unik ini, hanya dengan iming-iming. Dan ini yang terjadi pada Bante Nanda, yang sangat unik ceritanya. Nah, setelah itu, para biku ini masih belum tahu kalau Pangeran Bante Nanda ini sudah arahat. Ya. Kemudian para biku ini bertanya kepada Bante Nanda, gimana? Masih pengen bidadari? Ah, saya sudah tidak tertarik lagi bidadari. Saya sudah terbebas, gitu kan. Wah, para biku ini bingung. Ah, kamu ini sudah arahat apa belum ya? Nah, akhirnya para biku menghadap Sang Buddha dan bertanya, bagaimana Bante, apakah Bante Nanda itu sudah mencapai arahat? Kemudian Sang Buddha mengatakan, dulu Biku Nanda ini seperti atap yang bocor. Namun sekarang dia sudah seperti atap yang kokoh dan kuat. Dan tidak bisa lagi terkontaminasi atau dimasuki air hujan kekotoran batin. Dan Sang Buddha akhirnya mengucapkan syair dalam Dhammapada, bagaikan air hujan yang menembus rumah yang beratap bocor. Demikian pula, batin yang tidak dilatih melalui meditasi ketenangan, pandangan cerah, akan mudah dibanjiri oleh kotoran, yaitu dibanjiri oleh air hujan nafsu, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan lain-lain. Sebaliknya, bagaikan air hujan yang tidak dapat menembus rumah yang beratap baik, demikian pula batin yang dilatih melalui meditasi ketenangan dan pandangan cerah tidak dapat dibanjiri oleh kotoran, yaitu tidak dapat dibanjiri oleh air hujan nafsu, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan lain-lain. Nah, jadi Pangeran Nanda, Sang Buddha, Bante Nanda ini akhirnya mencapai arahat dan sudah seperti rumah yang beratap baik. Nah, kemudian para biku ini berdiskusi. Mereka diskusi mengatakan seperti ini, wah, Bante Nanda ini bisa mencapai arahat berkat iming-iming dari Sang Buddha atau janji-janji yang dari Sang Buddha untuk
mendapatkan bidadari sehingga dia bisa tersadar dan bisa mencapai arahat. Kemudian saat itu Sang Buddha muncul di Dhammasala dan bertanya, para biku, kalian sedang berdiskusi apa? Oh, kami berdiskusi tentang Bhaktitanda yang bisa jadi arahat berkat iming-iming dari Sang Buddha, ya, janji Sang Buddha untuk mendapatkan bidadari, malah dia mencapai arahat. Kemudian Sang Buddha mengatakan, oh para biku, tidak hanya sekarang ini dia begitu, dulu dia juga begitu. Nah, Sang Buddha kemudian berkisah tentang Kapata Jataka. Jadi ada seorang pedagang yang bernama Kapata. Pedagang ini mempunyai seekor keledai. Nah, keledainya ini kuat ya, dia bisa mengangkat beban yang sangat berat. Anggaplah 1 ton dia bisa mengangkat. Gitu. Dan dia bisa berjalan jauh, berjalan sekitar 100 km sehari ya, sehari. Nah, jadi pedagang ini kalau membawa barang-barangnya itu ditumpangkan di punggungnya keledai ini. Ya. Nah, keledai ini sangat kuat dan dia bisa jalan jauh. Nah, suatu hari pedagang ini jadi pedagang ini adanya di Varanasi. Kemudian dia pergi berdagang ke Takasila. Nah, setelah menurunkan barang dagangannya dan lagi berdagang, pedagang ini, keledai ini dilepas di padang rumput untuk merumput ya. Nah, kemudian keledai ini pada saat merumput, dia bertemu dengan keledai betina. Ini saya umpamakan keledai lah ya. Dia bertemu dengan keledai betina. Nah, setelah bertemu dengan keledai betina, ngobrol-ngobrol. Jadi si keledai betina bertanya, kamu namanya siapa? Begitu. Ya kenalan lah seperti orang-orang gitu. Kemudian keledai ini bertanya, yang keledai wanita ini, kamu asalnya dari mana? Oh, saya dari Varanasi. Nah, kesini ngapain? Oh, saya membantu tuan saya berdagang. Kamu kuat bawa barang berapa banyak? Oh, saya bisa kuat 1 ton jalan. Jalannya berapa jauh? Oh, 100 km. Kamu luar biasa. Sudah punya istri belum? Wah, belum, saya sendiri saja. Wah, sayang sekali. Kamu ini pekerja keras tapi kok nggak punya istri yang memperhatikan kamu. Harusnya kamu tuh punya istri, memperhatikan kamu. Wah, dia pikir, wah ini si wanita keledai betina ini menggoda dia. Menggoda, kemudian dia tergoda. Ah, iya ya, betul juga. Tuan saya kok nggak pernah mencarikan istri saya ya. Wah, tuan saya ini taunya kerja aja, nggak memperhatikan saya. Mulailah si keledai ini terpengaruh ya, karena dia pengen mencari keledai betina. Dan setelah tuannya selesai berdagang, tuannya menghampiri keledai ini untuk jalan. Loh, tapi keledai ini kayaknya nggak mau jalan, dia diem aja ngambek gitu. Kenapa ini tuannya bingung? Kemudian tuannya ini mengancam, kamu kalau nggak mau jalan saya cambuk kamu ya. Bukannya keledainya takut, malah keledainya ngancam balik. Kalau tuan berani cambuk saya, siap-siap saya tendang. Wah, tuannya berpikir, kenapa ini ya? Kok tiba-tiba ngambek keledai saya ini? Ternyata setelah dilihat, wih, ada keledai betina di sana. Oh, dia ini lagi jatuh cinta ini sama keledai ini. Kemudian pedagang ini mengatakan kepada si keledai ini, kamu mau dapat keledai betina ya? Iya. Kamu mau kawin? Iya. Oke, saya carikan kamu. Kita pulang ke Varanasi, nanti saya carikan keledai betina yang bagus, yang muda, yang cantik, yang bodinya aduhai.
Pokoknya sip lah, saya carikan kamu punya pilihan lah. Wah, bener? Iya. Nah, senanglah si keledai ini. Wah, dia mengatakan saya siap mengangkut barang dagangan 2 kali lipat pun saya sanggup. Jalan 2 kali lipat pun saya sanggup. Kalau Tuhan bisa memenuhi keinginan saya. Wah, dia semangat lagi. Akhirnya pulanglah sampai di Varanasi. Sampai di Varanasi, tuannya kok diam-diam aja ya. Mulailah keledai ini ngambek lagi. Kemudian tuannya tanya, kenapa kamu ngambek lagi? Loh, Tuhan menjanjikan saya untuk dapat keledai betina. Mana keledai betinanya? Kemudian tuannya mengatakan, oh iya, saya tidak lupa janji kamu. Saya akan kasih kamu keledai betina. Tapi syaratnya, saya tetap kasih kamu jatah makan untuk kamu, hanya untuk kamu saja. Jadi kamu harus berbagi dengan istri kamu. Nanti kalau istri kamu punya anak, saya tetap kasih jatah makan satu saja untuk kamu. Silakan kamu atur sendiri, bagi sama anak-anak kamu. Wah, kemudian si keledai ini berpikir, iya ya, wah, jatah makan saya berkurang terus dong. Wah, akhirnya si keledai akhirnya tidak lagi berpikir tentang keledai betina, karena si pedagang pandai ya untuk mengalihkan perhatiannya. Nah, jadi kisah ini adalah di mana pedagang itu adalah Sang Buddha sendiri, kemudian keledai itu adalah Bantenanda, dan keledai betina itu adalah calon istrinya Janapada Kalyani. Nah, ini kisah dalam Kapata Jataka. Nah, ketika Bantenanda itu melihat ke satu arah, karena beliau ini ahli di dalam pengendalian indria. Jadi, apa maksudnya pengendalian indria? Jadi, misalnya melihat, ketika yang mulia Nanda melihat ke satu arah, dari 10 arah, 10 arah itu kan 8 penjuru angin, mata angin, ditambah dengan atas dan bawah. Jadi setiap kali melihat, mendengar, apa saja menggunakan indrianya, dia selalu terkendali. Jadi dia melakukan hanya setelah memastikan bahwa dia telah memiliki 4 jenis pemahaman murni. Apa itu pemahaman murni? Yaitu yang pertama, merenungkan dengan bijaksana baik dan buruk dari sesuatu perbuatan sebelum dilakukan. Nah, kalau kita itu mau lakukan sesuatu itu kan tidak merenungkan dulu, namun ini direnungkan dulu sebelum dilakukan. Yang namanya satakha sampajanya. Yang kedua, merenungkan dengan bijaksana bahwa suatu perbuatan meskipun bermanfaat adalah baik untuk dilakukan. Nah, jadi kalau yang baik itu adalah bermanfaat, yang bermanfaat untuk dilakukan. Yang ketiga, merenungkan bijaksana agar tidak melakukan pelanggaran saat bepergian ke berbagai tempat. Sataka gocara. Jadi sataka sapaya ini gocara. Dan terakhir adalah merenungkan bijaksana untuk menghindari setiap perbuatan yang dipengaruhi oleh kebodohan. Asamoha. Ya, merenungkan dengan bijaksana untuk menghindari setiap perbuatan yang dipengaruhi oleh kebodohan. Jadi beliau ini pengendalian dirinya sangat bagus, terutama pengendalian diri dalam hal indria. Oleh karena itu, Sang Buddha memberikan gelar Etadaga kepada Bantenanda. Para biku, di antara para biku siswaku yang mengendalikan indrianya, yang terbaik adalah Biku Nanda. Ya, inilah kisah Bante Nandatera yang sangat menarik tentang bagaimana beliau bisa mencapai arahat karena dijanjikan untuk mendapatkan bidadari. Selanjutnya, kisah tentang Tera Mahakapina.
Ini cukup panjang kisahnya. Cita-cita masa lampau, di zaman Buddha Padumutara, Tera Mahakapina ini menjadi seorang pedagang yang kaya, kemudian melakukan perbuatan baik, mahadana, kemudian setelah bertekad di depan Buddha Padumutara untuk menjadi yang terbaik dalam menasihati para biku, kemudian Sang Buddha mengukuhkan bahwa dia akan menjadi seperti yang dicita-citakan di zaman Buddha Gautama. Karena perbuatan baiknya banyak, beliau ini lahir di alam surga, di alam manusia, tidak pernah di alam bawah ya, selalu di alam yang atas. Nah, sekarang setelah itu beliau terlahir sebagai penenun ya, tukang tenun ya. Nah, ceritanya di zaman itu ada 1000 Paceka Buddha yang sedang berdiam di gunung, dikatakan di Gunung Himalaya. Nah, para Paceka Buddha ini ketika musim hujan, mereka akan turun ke kota untuk wasa di sana. Jadi turun ke penduduk untuk wasa di sana. Nah, pada saat itu 1000 Paceka Buddha ini turun ke kota untuk mempersiapkan diri untuk mau berwasa. Nah, para Paceka Buddha ini, 1000 Paceka Buddha ini mengutus 8 Paceka Buddha untuk menemui raja untuk meminta bantuan untuk membangun wihara, tempat tinggal para Paceka Buddha untuk berwasa. Nah, pada saat itu raja sedang mempersiapkan acara pembajak sawah ya, siap membajak sawah. Jadi sibuk menyiapkan acara itu sehingga ketika para Paceka Buddha datang menghadap raja, raja tidak bisa memenuhi apa yang diminta oleh para Paceka Buddha. Karena raja fokus kepada acaranya itu. Raja mengatakan, mohon maaf Bante, saya tidak bisa memenuhi permintaan Bante sekarang. Kalau Bante bersedia, 3-4 hari kemudian baru saya bisa. Namun, para Paceka Buddha tidak bisa, karena para Paceka Buddha ini perlu waktu beberapa hari saja untuk membangun wihara. Ya, istilahnya wihara atau gubuk sederhana lah. Nah, pada saat itu, di kota itu ada para penenun ini, ya tukang tenun ini, istrinya mendengar atau melihat para Paceka Buddha ini ada di sana. Wah, ini kesempatan. Akhirnya kesempatan ini diambil oleh istri dari penenun ini. Jadi suami istri ini kemudian minta kepada Paceka Buddha untuk menerima dana makan. Jadi mereka berdana makan kepada 1000 Paceka Buddha, tapi mereka tidak berdana sendiri. Mereka mengumumkan satu penduduk ya di kota itu, di kampung itu ya, istilah kampung lah. Semua tetangga-tetangga itu ikut ya. Ayo besok saya ada dana makan kepada 1000 Paceka Buddha. Siapkan semua makanan, ayo kita berdana sama-sama. Nah, 1000 dari orang kampung itu berkumpul berdana makan kepada Paceka Buddha. Setelah berdana makan, mereka juga memohon kepada para Paceka Buddha untuk berwasa selama 3 bulan. Nah, karena tidak ada wihara, mereka juga membangun wihara. Jadi penenun ini mengajak para penduduk untuk membangun wihara. Setelah dibangun, para Paceka Buddha berdiam selama 3 bulan dan mereka melayani para Paceka Buddha silih berganti ya. Jadi selama 3 bulan itu mereka terus berbuat baik. Nah, tiba saatnya Katina. Nah, mereka juga berdana jubah. Semua berdana jubah kepada para Paceka Buddha. Nah, berkat perbuatan baik yang dilakukan ini, mereka akhirnya terlahir di alam surga. Jadi tidak hanya penenun ini, dia mengajak juga 1000 teman-temannya satu kampung untuk berbuat baik. Nah,
Setelah di zaman Buddha Kasapa, Mahakapina terlahir sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin rumah tangga. Jadi seperti kepala desa lah. Nah, kemudian dia punya istri dari para sesepuh. Istrinya ini juga sangat pandai. Jadi istrinya ini adalah istri yang kemarin, yang waktu sebagai penenun. Nah, sekarang ketemu lagi. Kemudian desa itu adalah, penduduknya itu adalah teman-teman mereka pada saat jadi penenun. Jadi ini kumpul lagi. Ini karma jenis mencari jenis. Jadi mereka bersama-sama lagi, dan pada saat itu di zaman Buddha Kasapa. Pada saat itu mereka mau datang ke wihara, ya, sedang berangkat ke wihara untuk mendengarkan dhamma dari Sang Buddha. Ketika memasuki daerah wihara, karena wihara itu, kalau di zaman itu wihara tidak kecil ya, wihara itu luas sekali. Jadi masuk halaman wihara, hujan lebat. Nah, hujan lebat, orang-orang itu pada berteduh di kuti-kutinya para biku. Nah, mereka bisa berteduh di sana karena mereka itu adalah orang-orang yang kenal dengan para biku ini. Kerabatnya, keluarganya, ada yang penyumbangnya. Nah, sedangkan si perumah tangga yang kepala desa ini, dia tidak kenal sama siapa-siapa di sini. Dia baru saja datang untuk mendengarkan dhamma. Tapi dia tidak bisa datang ke kutinya para biku ini untuk berteduh. Akhirnya mereka semua kehujanan, basah kuyup. Wah, kemudian kepala rumah tangga ini, pemimpin rumah tangga ini, mengatakan kepada teman-temannya, wah, ini sebuah hal yang memalukan. Karena kita tidak kenal atau tidak sebagai tamu di sini, tidak asing di sini. Wah, kita harus melakukan sesuatu. Bagaimana? Kita harus bangun wihara kita sendiri, di mana kita bisa full berbuat baik dan kita bisa melayani Sang Buddha dan para biku. Nah, mereka semua sepakat, akhirnya mereka semua kumpulin dana. Kumpulin dana lewat Facebook, lewat mana gitu kan. Nah, akhirnya tercapai, bisa bangun wihara. Namun masih kurang dananya. Nah, mereka tetap tidak minta dana mana-mana, ya kelompok ini yang mengumpulkan dana lagi untuk bangun wiharanya sampai selesai. Nah, setelah selesai pembangunan wihara, mereka serahkan kepada Sang Buddha dan para biku sangga. Itu diadakan upacara persepian selama 7 hari. Nah, jadi perbuatan baiknya itu besar sekali. Setelah jadi penenun berdana wihara kepada Paceka Buddha, di zaman Buddha Kasapa, dia juga berdana wihara kepada Sang Buddha dan para biku. Ini perbuatan baik yang kedua. Pada saat itu, setelah Katina, pada saat Katina, sang istri, ya, istri dari pemimpin rumah tangga ini, itu menyerahkan sebuah jubah yang berwarna keemasan bersama sebuah bunga. Bunganya bernama bunga anoja, yang berwarna juga keemasan. Kemudian dia serahkan kepada Sang Buddha dan dia mengucapkan sebuah tekad. Yang mulia, dalam semua kehidupanku pada masa depan, semoga aku memiliki kulit keemasan seperti bunga anoja ini, dan semoga aku juga memiliki nama seperti bunga ini, anoja. Dan Sang Buddha berkata, semoga cita-citamu tercapai. Ya, itu tekadnya beliau. Dan benar, setelah kehidupan pertapaan terakhir, Raja Mahakapina ini, dia lahir di sebuah kerajaan, rajanya bernama Kukutawati, ya, dan akhirnya kelak menjadi raja
Mahakapina. Sedangkan istrinya itu dari kerajaan yang lain, dan akhirnya menjadi ratu yang bernama Ratu Anoja. Jadi ada satu raja Mahakapina, yang satunya Ratu Anoja. Kemudian ketika menjadi raja, Mahakapina ini sudah berpikiran ingin mencari Buddha. Jadi dia mengirim utusan kerajaan untuk mencari berita baik tentang Buddha, Dhamma, Sangha. Nah, dia mempunyai ada 8 kuda pilihannya, kuda terbaik. Dia serahkan 7 kudanya itu kepada para pencari berita, kemudian dia sendiri hanya memakai 1 kudanya yang terbaik. Dan setiap hari itu mereka pergi keliling-keliling keluar kota untuk mencari berita. Nah, suatu hari, Raja bertemu dengan, ketika Raja sedang berjalan-jalan di taman kerajaan, Raja bertemu dengan kelompok pedagang. Pedagang yang sedang masuk ke kota untuk berdagang. Kelihatannya pedagang ini bukan dari daerah yang menjadi kekuasaan Mahakapina, Raja Mahakapina. Setelah dekat, Raja menghampiri para pedagang ini dan bertanya, "Kalian dari mana?" "Kami dari Sawati." Ya, kota Sawati. "Oh, kota Sawati itu di mana ya?" "Kira-kira 120 yojana dari sini." 120 yojana itu sekitar hampir 2000 ya, 2000 kilometer lah. Oh, jauh sekali. "Ada berita apa di sana ya?" Nah, ini pertanyaan beliau. "Berita apa?" kata pedagang ini ya. "Ya, berita baik lah. Yang sedang marak di sana apa?" Nah, kemudian para pedagang ini berpikir, apa ya berita yang menarik ya? Oh, ada satu berita. Apa beritanya? Beritanya adalah telah muncul Buddha di dunia. Kemudian mendengar kata-kata itu, kata-kata Buddha, tubuh dari Raja Mahakapina ini muncul pitik ya, muncul giuran. Kemudian dia bertanya lagi, "Apa yang kamu katakan tadi? Coba diulang." "Telah muncul Buddha di dunia." "Coba diulang lagi." "Telah muncul Buddha di dunia." Jadi sampai bertanya 3 kali, itu Raja Mahakapina ini muncul piti yang terus muncul kegiuran. Wah, ini yang saya cari. Akhirnya Raja Mahakapina memberikan hadiah kepada para pedagang, 100.000 keping uang perak. Kemudian Raja bertanya lagi, ada berita apa lagi yang menggembirakan? "Oh, telah muncul Dhamma di dunia." Apa? Muncul apa? Muncul Dhamma di dunia. Diulang 3 kali. Wah, Raja juga merasa senang. Akhirnya para pedagang ini diberikan lagi 100.000 uang. Ya, tanya lagi, ada berita gembira apa lagi? Oh, telah muncul Sangga di dunia. Wah, mendengar kata Sangga juga Raja gembira juga. Jadi telah muncul 3 permata di dunia. Dan mohon maaf, saya harus minum dulu karena tenggorokannya gatal. Akhirnya Raja memberikan 300.000 uang perak. Namun Raja tidak bawa uang itu. Akhirnya Raja menulis pesan dalam piring emas, "Tolong ini bawa piring emas ini ke Ratu, istri saya, Ratu Anoja. Sampaikan pesan saya untuk kamu dapat 300.000 keping uang perak." Nah, kemudian Raja mengatakan kepada para menterinya,
Pada saat itu raja sedang jalan-jalan dengan 1.000 menterinya itu. Menterinya ini adalah juga dulu sama-sama berjuang ya, sebagai tukang tenun, sebagai kepala desa. Nah, mereka juga bertanya kepada raja, bagaimana raja setelah mendengar berita ini? Raja juga bertanya kepada menteri, bagaimana ya? Kalau saya sih inginnya meninggalkan atau mencari sang Buddha. Sekarang juga kita harus pergi. Nah, para menteri juga mengatakan, ya, kami ikut kepada raja. Jadi raja tidak pulang ke kerajaan, langsung raja saat itu juga pergi dengan naik kuda, berangkat menuju Sawati, mau bertemu dengan sang Buddha. Ya, kemudian raja di perjalanan itu pengen kan mereka berangkat untuk melepaskan keduniawian, untuk menjadi biku, ketemu sang Buddha. Jadi mereka melakukan perjalanan sangat jauh. Nah, saat itu sang Buddha dengan kekuatan batinnya mengetahui, wah ini ada Mahakapina ini bersama para pengikutnya akan mencari saya, menemui saya. Maka sang Buddha setelah bangun dari meditasinya, sang Buddha pergi menyambut Raja Mahakapina ini tepi sungai di tepi sungai gitu ya. Kemudian Raja Mahakapina ini ketika menuju Sawati dia melewati ada 3 sungai yang harus dilewati. Nah, sampailah di sungai yang pertama. Di sungai ini Raja bertanya, ini sungai apa? Oh, ini sungai ini. Kemudian Raja mengucapkan sebuah syair. Karena mereka tidak punya rakit, Raja mengucapkan syair, selagi kami mencari rakit untuk menyeberangi sungai ini, kelahiran mengarah kepada usia tua mengarah kepada kematian. Aku berkeyakinan terhadap 3 permata, dan telah pergi melepaskan keduniawian. Dengan kekuatan 3 permata, semoga air yang dalam ini tidak menghalangiku. Ya, jadi sungai yang pertama adalah sungai Aparaca. Sungai ini sangat dalam dan lebar ya. Kemudian Raja mengucapkan sebuah tekad ya. Bahwa Sotang Hawe Budo Tino Lokan Tagu Widu Etena Saca Wajena Gamanang Me Sami Jatu. Artinya, Buddha yang maha mengetahui sesungguhnya telah menyeberangi banjir kelahiran. Kembali ke 3 alam, di 3 alam. Kelahiran kembali di 3 alam. Setelah menyeberangi banjir, Buddha tiba di ujung dunia dan mengetahui segala hal secara analitis. Berkat kebenaran pernyataan ini, semoga perjalananku menuju Buddha dalam melepaskan keduniawian terlaksana tanpa rintangan. Karena keyakinannya kepada Buddha, tekadnya sangat kuat, dia mengucapkan pernyataan kebenaran. Ini pernyataan kebenaran yang namanya Etena Saca Wajena. Setelah mengucapkan pernyataan kebenaran ini, Raja Mahakapina bersama rombongan menyeberangi sungai, seperti sungai itu menjadi keras, yang menjadi tanah. Mereka jalan aja seperti biasa, seperti di atas tanah. Sampailah di seberang sungai, tanpa basah sedikit pun. Ya. Kemudian berjalan lagi, ketemu lagi sungai yang bernama Sungai Nilawahini. Nah, kemudian Raja juga mengucapkan tekad. Yadi Satigamo Mago Moko Cacantikang Sukhang Etena Saca Wajena Gamanang Me Sami Jatu. Arya Maga, jalan Lokutara sesungguhnya mengarah menuju kedamaian Nibbana. Pembebasan Nibbana yang dicapai melalui Arya Maga adalah kebahagiaan mutlak. Berkat kebenaran pernyataan ini, semoga perjalananku menuju Buddha
dalam melepaskan keduniawian terlaksana tanpa rintangan. Jalan lagi dan berhasil ya menyeberangi sungai tanpa basah sedikit pun. Ketemu lagi sungai satu lagi yang bernama Sungai Candabhaga. Nah, Candabhaga ini sungai yang sangat luas dan lebih dalam lagi. Tapi Raja Mahakapina dan para rombongan juga mereka mengucapkan tekad lagi. Tekadnya adalah pernyataan kebenarannya, Sanggowe Tina Kantaro Punya Keto Anuttaro Etena Sacawajena Gamanang Me Sami Jatu. Arya Sangga sesungguhnya telah menyeberangi belantara sangsara dan merupakan bahan yang tidak ada bandingnya untuk menanam benih jasa. Berkat kebenaran pernyataan ini, semoga perjalananku menuju Buddha dalam melepaskan keduniawian terlaksana tanpa rintangan. Nah, 3 syair ini diucapkan oleh Raja Mahakapina, dikutip dari Mahakapina Therapadana. Nah, kemudian setelah menyeberangi Sungai Candabhaga, Mahakapina ditunggu oleh Sang Buddha di tepi sungai Candabhaga. Dan Sang Buddha dengan kekuatan batinnya memancarkan sinar keemasan. Dan Mahakapina mengetahui, wah ini saya bertemu dengan Buddha. Dan setelah bertemu dengan Sang Buddha, mereka bersujud, menghormat, dan Sang Buddha membabarkan dhamma kepada mereka yang bertahap. Ya, ada 5 tahap itu dan dhammanya. Setelah pada tahap akhir, Raja Mahakapina dan para menterinya ini mencapai kesucian Sotapanna. Setelah mencapai kesucian, Sang Buddha dengan kekuatan batinnya melihat, oh, Raja Mahakapina dan para menteri ini sudah banyak berbuat baik, mereka telah banyak berdana jubah kepada para biku arhata dan juga para paceka Buddha. Berarti dia bisa mendapatkan penabisan Ehi Biku Upasampada. Jadi Ehi Biku Sampasampada ini adalah setelah ditabis langsung yang bersangkutan menjadi rambutnya bersih dan mendapatkan jubah otomatis muncul bersama mangkok karena kekuatan kebaikan mereka sendiri. Jadi Sang Buddha hanya melihat, wah punya tabungan kebaikan, akhirnya menjadi bisa ditabis secara Ehi Biku Upasampada. Nah, setelah menjadi biku, di tempat yang lain, Ratu Anoja ini kedatangan para pedagang yang diutus oleh raja tadi. Nah, Ratu Anoja bertanya, kalian dari mana? Oh, kami dari Sawati. Kalian ke sini ngapain? Kami diutus Raja Mahakapina. Rajanya mana? Rajanya sudah pergi meninggalkan keduniawian. Kenapa bisa meninggalkan keduniawian? Karena dia mendengar bahwa Buddha muncul di dunia. Nah, begitu mendengar kata Buddha itu, Ratu Anoja juga muncul piti. Dan dia bertanya lagi, apa yang kalian katakan tadi? Buddha muncul di dunia. Sampai diulang 3 kali, akhirnya Ratu Anoja mengatakan, apa yang diberi oleh suami saya 100.000 keping perak itu terlalu kecil. Saya beri kalian 300.000. Kemudian Ratu bertanya lagi, apalagi ada beritanya? Muncul Dhamma di dunia. Wah, Ratu juga senang, akhirnya mereka dapat lagi 300.000. Tanya lagi, muncul Sangga di dunia. Ratunya senang, dikasih lagi 300.000. Jadi para pedagang ini dapat 1.200.000. Kan 3 kali 4 ya. 1.200.000 ya, kayak mendadak nih para pedagang nih. Hanya dengan kasih berita saja. Nah, Ratu Anoja mengumpulkan para istrinya, menteri yang dibawa oleh Mahakapina tadi.
Bagaimana? Suami kalian juga sudah pergi, suamiku juga sudah pergi untuk meninggalkan duniawian, seperti mereka ini seperti membuang ludah, ya. Kemudian Ratu Anoja mengatakan, kalau saya menelan ludah yang mereka buang itu, saya ini bodoh. Saya juga tidak mau menerima ya ludah yang dibuang tadi. Saya juga harus pergi meninggalkan duniawian. Kalian bagaimana? Kami juga ikut. Nah, akhirnya Ratu Anoja dan para istri dari menteri ini juga berangkat menemui Sang Buddha. Di perjalanan sama ketemu 3 sungai, dan setelah dilihat, wah ini suami saya tidak ada tanda-tandanya, dia pakai rakit atau apa. Wah ini pasti suami saya ini melakukan sebuah pernyataan kebenaran. Saya juga harus mengucapkan pernyataan kebenaran. Nah, Ratu Anoja juga mengucapkan pernyataan kebenaran tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan akhirnya mereka juga seberang tanpa basah sedikit pun. Tapi jangan coba-coba sekarang ya, karena ini sebenarnya kekuatan pernyataan kebenaran. Nah, setelah sampai di seberang, mereka juga bertemu Sang Buddha yang sedang menunggu juga. Nah, suami mereka itu sudah jadi biku, ya, tapi Sang Buddha tidak memperlihatkan kepada para istrinya, supaya para istrinya ini tidak kaget atau muncul pikiran-pikiran yang tidak baik. Jadi Sang Buddha tidak kasih lihat dulu. Kemudian setelah bertemu dengan Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada mereka. Nah, setelah mereka mencapai Sotapanna, baru Sang Buddha kasih lihat para suaminya. Dan mereka akhirnya menjadi bikuni. Dengan kekuatan Sang Buddha memanggil Yang Mulia Upalawanateri untuk datang. Dan kekuatan batin Upalawanateri muncul terbang ya, datang ke sana untuk menabis para ratu dan para istri dari menteri ini menjadi bikuni. Dan setelah menjadi bikuni dan sudah menjadi Sotapanna, mereka berangkat atau dibawa oleh Teri Upalawana terbang ke Wesali, tempatnya para bikuni. Dan Sang Buddha dengan kekuatan batinnya membawa Mahakapina untuk ke Sawati ya. Nah, setelah di Sawati ya, Raja Mahakapina ini sudah menjadi biku ya, Bante Mahakapina. Dia ini berlatih sungguh-sungguh akhirnya mencapai kesucian arahata. Nah, setelah mencapai kesucian arahata, dia itu suka mengguman sendiri. Apa gumanannya? Dia mengatakan, aho sukhang, aho sukhang. Apa artinya? Oh, sungguh bahagia, sungguh membahagiakan, sungguh membahagiakan. Nah, ucapan ini didengar oleh para biku, mereka bingung. Ini jangan-jangan dia ini pengen jadi raja lagi nih. Teringat pada kehidupannya sebagai raja, sampai bergumam seperti itu. Nah, kemudian hal ini dilaporkan kepada Sang Buddha. Dan Sang Buddha mengatakan, oh tidak, Mahakapina ini sudah mencapai kesucian arahat. Jadi dikatakan dalam bahasa Palinya, Dhamma piti sukhang seti vipasanena cetasa ariya pawedite dhamme sadaramati pandito. Para biku, ia yang meminum Dhamma Lokutara hidup penuh kebahagiaan dengan batin tenang. Orang bijaksana selalu berbahagia dalam Dhamma, yaitu 37 faktor pencerahan sempurna, ya Bodhipakya, yang dibabarkan oleh para Arya seperti Buddha. Ini ada dalam Dhammapada 79. Nah, kemudian Sang Buddha melihat, wah, Mahakapina ini hanya menikmati nibbana, tapi dia tidak membantu
teman-temannya yang para menteri tadi yang menjadi biku untuk mencapai kesucian arahata. Kemudian Sang Buddha meminta atau memanggil Yang Mulia Mahakapina Thera untuk mengajarkan kepada siswanya, yaitu para menteri tadi, Dhamma agar mereka bisa mencapai kesucian. Dan akhirnya Yang Mulia Mahakapina bersedia mengajar para menterinya itu, mantan menterinya itu, akhirnya mencapai kesucian arahata juga. Nah, karena dia bisa membuat para menterinya itu atau para mantan menterinya itu yang sekarang menjadi siswa-siswanya itu bisa mencapai kesucian arahat, maka Sang Buddha memberikan gelar Etadaga kepada Bante Mahakapina. Etadagang bikawe mamasawakanang bikunang biku owada kanang yadidang Mahakapino. Para biku, di antara para biku, siswaku yang memberikan instruksi kepada para biku, Biku Mahakapina adalah yang terbaik. Nah, jadi inilah kisah Bante Mahakapina Thera yang terbaik dalam memberikan instruksi kepada para biku yang dalam hal ini adalah mantan para menterinya. Nah, demikianlah kisah Bante Mahakapina Thera dan juga tadi Bante Nanda Thera. Semoga bisa mendatangkan manfaat kepada Anda dan bisa mendatangkan inspirasi, menumbuhkan keyakinan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan kita bisa semangat untuk berlatih Dhamma supaya bisa memperoleh kemajuan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudara Moderator.